Jadi ini tutorial juga bagus untuk anak kos yang ingin menghemat akhir bulan supaya nggak ke vape store terus atau nggak ngeluarin duit terus. Jadi apakah ribet? Ya, tetapi kalau kalian bisa menghemat 10-20 ribu setiap ganti kapas, kenapa enggak? Kalian bakal perlu kapas, kalian bakal perlu coiling tool. Yang terakhir kalian cuma perlu nonton video ini sampai akhir supaya kalian nggak kelewatan step-stepnya guys. Halo guys, kembali bersama Bang Steve di Vape Gang ID Channel guys. Jadi gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Di konten kali ini Bang Steve bakal ngonten tentang tutorial. Jadi udah lama banget Bang Steve nggak konten tutorial untuk ganti kapas. Jadi untuk hari ini Bang Steve mau ganti kapas pakai Kendo Gold Edition, disupport oleh Oka Vape Store. Thank you Oka Vape Store. Jadi setelah sekian bulan Bang Steve ngonten, Bang Steve sadar bahwasannya ya Bang Steve mesti ngonten tutorial ya sekali-kali ya untuk ganti kapas. Mungkin pasang coil juga, cuman untuk sekarang ganti kapas doang. Mungkin buat teman-teman yang pakai Ayo bakal berguna banget tips ganti kapas untuk RBA karena Bang Steve kebetulan pakai RBA, jadi lagi nggak bawa RDA, jadi mungkin Bang Steve bakal bikin tutorial untuk RDA juga di konten selanjutnya. Jadi Bang Steve mau ngasih tahu juga bahwasannya untuk ganti kapas sendiri di rumah kalian bakal perlu beberapa hal. Salah satunya kapas, kedua adalah coiling tool. Terus kalau kalian pakai RBA, usahakan RBA-nya kalian ada adaptornya ya. Ada beberapa RBA yang nggak perlu adaptor seperti The Last One, itu dia nggak perlu adaptor, cuman seperti RBA lain kayak Panda, Atmizu Shell, Modify 909 itu dia perlu banget yang namanya adaptor. Terus Bridge, Wigdi, banyak RBA yang perlu adaptor. Jadi adaptornya juga harus kalian siapkan. Untuk adaptornya .shell sendiri Bang Steve sudah taruh di coiling kit. Nah ini adaptornya. Terus kalian juga perlu gunting ada. Karena Bang Steve nggak punya mod, jadi Bang Steve pakai adaptor dari Zion itu sendiri. Terus ya ini juga bakal perlu. Ini juga bakal perlu buat ngencengin ngencengin baut dan adaptornya ya. Jadi kita rehearsal dulu, kita ulangin lagi. Kalian bakal perlu kapas, kalian bakal perlu coiling tool, kalian bakal perlu coiling tool sudah mencakup gunting dan pinset ya guys ya. Terus kalian bakal perlu adaptor dari RBA kalian. Kalian bakal perlu box mode yang ada layarnya karena untuk ganti kapas dan ngelihat OHM coilnya kalian bakal perlu layar untuk mengetahui OHM dari coil yang kalian pakai. Yang terakhir kalian cuma perlu nonton video ini sampai akhir supaya kalian nggak kelewatan step-stepnya guys. Jadi 4 hal ini penting banget ya. Jadi yang pertama-tama kita bakal ubah Zion Nitros untuk menjadi box mode. Jadi kita bongkar dulu. Oke. Last but not least, kalian juga bakal perlu tisu kering ya. Supaya kalian gampang banget ngelap kalau ada sesuatu hal yang basah. Kita bakal ngubah dulu Nitros Zionnya jadi box mode dengan cara memasang RDA adapter supaya untuk ketika kita ganti kapas ini bisa digunakan ya. Oke, setelah kita pasang adaptor RDA-nya di Zion Ayo kita, dia sudah berubah menjadi box mode, jadi bisa kalian pakai. Nggak semua Ayo bisa seperti ini ya. Ini kenapa Bang Steve suka pakai Zion, karena dia bisa multifungsi. Terus RBA-nya kalian lepas. Kalau kalian pakai Zion. Ini adalah adapter untuk RBA Atmizu atau .shell. Nah seperti ini. Kita balik seperti ini supaya liquidnya tidak terbuang ya guys. Nah ini kita bongkar dulu. Ini adalah air hole. Air hole-nya dibongkar, dipasangkan ke adaptornya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu kita pasangkan adaptornya ke box mode. Oke. Setelah selesai, kita bisa firing sedikit. Nah, tuh seperti itu ya. Nah, make sure untuk watt yang kalian pakai dia nggak ketinggian supaya kawatnya atau coilnya tidak overheat. Jadi ketika kawat itu overheat, biasanya ada penurunan kualitas, entah flavornya berkurang, TH-nya berkurang, atau cloudnya berkurang. Jadi jangan sampai overheat. Ya, kita lepas kapas yang lama.
Kita lepas dulu, ini kapas yang lama. Setelah itu make sure coilnya kering ya. Jadi nggak ada bekas-bekas kapas lama, nggak ada bekas-bekas liquid. Jadi itu kenapa di firing seperti ini. Nah, kalau coilnya dia masih warnanya abu-abu seperti ini, berarti kalian berhasil firing coilnya nggak sampai overheat. Karena ketika dia overheat, dia bakal hitam warnanya. Jadi kayak bakal kusam gitu warnanya ya. Nah, cuman kalau masih abu-abu seperti ini, untuk memuaikan panas, daya panasnya, daya kalornya dia masih bagus. Jadi kalian kalau dia tidak overheat, kalian nggak perlu ganti coil. Keempat, kita keluarin kapasnya sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Jadi ini tutorial juga bagus untuk anak kos seperti Bang Steve yang ingin menghemat akhir bulan supaya nggak ke vape store terus atau nggak ngeluarin duit terus. Jadi tutorial ini bisa kalian ulangi di rumah dengan catatan kalian harus punya coiling tool ya. Jadi ya kita potong seperti ini. Potong nggak usah banyak-banyak guys ya, karena nih. Nah, kapas dengan jumlah segini ini bisa bertahan untuk 3 atau 4 kali ganti kapas tergantung ukuran coil kalian. Untuk Bang Steve, karena kebetulan Bang Steve pakai coil ukuran 2,5, kapasnya nggak pakai terlalu banyak ya. Jadi kita bakal pakai metode Scottish roll, Scottish wick namanya. Dengan cara kapasnya diurai seperti ini. Jadi diurai seperti ini, dibikin biar ada rongga, habis itu kalian tarik-tarik biar agak panjang. Nah, setelah seperti ini, kapasnya kalian gulung secara perlahan-lahan ya guys. Digulung, itu kenapa namanya Scottish roll, menggulung. Nah, untuk kapas yang udah ada rongga, kalian jangan ditekan. Ambil salah satu bagian dari ujung kapasnya, itu yang kalian tekan dan gulung, karena ini bakal kita masukkan ke lubang coilnya guys. Nah, jadi seperti ini caranya. Nah, untuk memasang kapasnya kalian harus make sure kapasnya nggak ketebelan, nggak ketipisan ya guys ya. Kalau masih ketebelan biasanya flavornya akan kurang. Kalau kalian pakai kendo, kalau kapasnya ketebelan dia bakal kurang banget. Ini agak tebel sih, jadi mungkin kita bakal wicking ulang aja. Apakah ribet? Ya, sebenarnya. Tetapi kalau kalian bisa menghemat 10-20 ribu setiap ganti kapas, kenapa enggak? Lumayan hemat guys. Harus balance, harus pas sama coilnya. Oke, ini nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, jadi kita potong aja. Oke, untuk sisa kapas kita taruh sebelah sini aja. Terus kapas yang tadi yang sisa kita bisa masukin lagi. Jadi kalian bisa hemat nih. Tuh, kalian bisa hemat banget. Nah, oke. Taruh sini. Terus kalian seimbangkan dulu tata letak kapasnya. Dipendekin sedikit lagi supaya muat di chamber RBA-nya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Setelah kapasnya pas, ukuran kapasnya, kalian bakal perlu untuk ngedrip liquidnya guys. Untuk priming namanya, priming. Kita priming dulu kapas kendo kita yang sudah kita pasang. Nah, untuk priming kendo ini agak tricky ya. Agak tricky, karena kenapa? Kalian harus tetes di kawatnya dulu, setelah itu kalian firing. Firing sedikit-sedikit ya. Sambil kalian tetes juga ke bagian kapasnya. Untuk netes di kapas kendo dia agak susah nyerap kapas. Jadi emang harus agak disodok-sodok sedikit gitu ya. Sodok-sodok. Ya kapasnya bunyi guys ya. Bang Steve pakai kawat dari Noise Wire ya. Jadi kawat buatannya Beli Gongwah ini kebetulan. Udah Bang Steve pakai selama 3 mingguan dan flavornya masih oke. Oke, untuk priming kendo sebenarnya nggak lama.
Sebenarnya nggak lama, cuman nggak banyak orang tahu trik ini ya. Jadi setelah kalian tadi basahin kapasnya, kalian firing aja sampai kering, terus kalian basahin lagi. Karena biasanya orang yang pakai kendo, feedbacknya adalah flavor dari kapas kendo itu lama banget keluarnya. Jadi ini cara shortcutnya, triknya seperti ini. Jadi setelah kalian basahkan, kalian keringin aja kapasnya. Sambil ditiup-tiup sedikit ya, tiup tipis-tipis. Nah, kalau sudah gitu, berarti sudah kering, jadi kalian langsung aja pasang RBA-nya lagi. Nah, seperti itu. Kalian pasang RBA-nya, lepas dari adaptor, terus kalian pasang lagi dengan air hole-nya. Ini sebenarnya harus dilap dulu pakai tisu. Jadi kita lap dulu, biar bersih, biar nggak banjir ya. Baru kita pasang. Nah, seperti itu. Bang Steve bakal buka semua air hole, jadi biar enak. Nah, box mode-nya kita ubah lagi menjadi Ayo. Ini kita lepas dulu adaptornya. Ini kita juga lepas, adaptor RDA-nya kita bakal lepas juga, karena kita bakal ngubah mode-nya jadi Ayo lagi. Salah satu kelebihan Nitro Zion, the real all-in-one ya, the real all-in-one. Bisa pakai RDA, bisa pakai RBA, bisa MTL, RDL, dan DTL. Kita lap-lap dulu, oke. Terus RBA-nya kita masukkan lagi ke adaptor untuk boro ya. Enak pakai Zion begini nih, kalian bisa pakai RBA apapun yang kalian mau boro, mau dot tank, apapun ya, literally apapun. Kalian juga bisa pakai RDA di sini. Nah, oke, setelah terpasang, make sure kering ya, jangan sampai ada liquid yang tumpah atau bercak-bercak liquid gitu. Make sure dia kering, baru kalian bisa pasang. Setelah kalian pasang drip tip. Bang Steve drip tipnya pakai punya MV Store, jadi integrated, jadi nggak perlu pakai flash nut ya. Nah, ketika sudah dipasang RBA-nya dan bisa firing, berarti kalian sukses untuk ganti kapas tanpa masalah. Karena kadang ada kendala yang Bang Steve temuin ketika kita masang kapas di adaptor dia mau firing, tapi ketika dipasang dia nggak mau firing, itu biasanya ada koilnya yang nyentuh bagian dari chamber RBA-nya tersebut. Jadi koilnya nggak kebaca ya. Jadi ketika kalian udah pasang dan dia mau firing, berarti kalian sudah sukses ngikutin tutorial ini dari awal sampai akhir. Langsung aja kita coba. Flavor premium, TH premium dari Blackwood. Sumpah gila sih. Oke, segitu dulu untuk tutorial ganti kapas dari Bang Steve. Buat teman-teman yang nggak punya coiling kit, ini Bang Steve kebetulan pakai coiling tool dari Coil Master. Bang Steve beli dulu harganya kalau nggak salah 80 atau 90, 100 ribuan lah ya. Jadi nggak mahal-mahal banget untuk coiling tool yang ya ini travel kit ya namanya ya. Karena ada yang besaran, kalau nggak salah 300.000 itu udah sama OHM meter. Untuk yang ini, yang travel kit, itu kalau nggak salah harganya 100 ribuan. Mungkin yang clone banyak, tapi jangan sampai beli yang clone. Yang oten sih biasanya 100 sampai 150 ribuan, tergantung di mana kalian beli. Terus untuk kapas kendo sendiri, ini pasarannya 85.000. Jadi kenapa Bang Steve milih kapas kendo sebagai kapas untuk vaping di Zion Ayo? Karena untuk kapas kendo sendiri bisa bertahan lebih dari 4 hari tanpa harus ganti kapas. Karena kebetulan kapas tadi yang Bang Steve tadi pakai itu baru ganti seminggu yang lalu dan masih enak dipakai. Cuman untuk safe vaping dan healthy vaping kita minimal harus ganti seminggu sekali. Supaya apapun yang masuk ke dalam itu nggak ada racunnya, supaya steril, supaya apalagi ya, bersih lah ya, higienis, nggak ada kuman-kuman. Kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini. Jadi thank you very much yang sudah nonton sampai akhir. Good luck. Jangan lupa dicoba di rumah. Semoga kalian bisa mahir dalam ganti kapas. Siapa tahu kalian bisa jadi the next vaporista di vape store terdekat di rumah kalian. Jadi segitu saja tutorial dari Bang Steve. Thank you for watching this video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Jangan juga lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten dari Vape Gang ID channel. Dan jangan lupa juga follow Bang Steve di TikTok di @hotbarman13 dan juga jangan support juga toko Bang Steve dan toko beli gongwah okavapestore.id di Instagram. I'll see you in the next content. Ciao. Stay healthy guys. Thank you. Halo Bang, kembali bersama Bang Steve di konten bersama Baca. bangsat COVID nih kayaknya nih. Oke, jadi langsung aja kita buka coiling tool. Aduh, ya jatuh berantakan lagi. Bisa retake kan? Wah, Miyabi ulang tahun. Konten kali ya sama Miyabi.